Shalom, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kebangunan rohani di hari yang kedua ini. Masih dalam momen Paskah, hari ini kita akan berbicara bersama tentang Paskah. Kita boleh belajar apa sih sebenarnya Paskah. Paskah dalam perjanjian lama, kita boleh buka dulu dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan mulai dengan ayat yang ke-26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Kalau kita boleh lihat dari ayat ini, Paskah dalam perjanjian lama, kita boleh melihat bahwa Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika saat itu Tuhan menyuruh untuk umat Israel ini mempersembahkan anak domba yang pertama, dan darahnya itu dioleskan di tiang-tiang pintu rumah. Dan ketika malam hari Tuhan akan lewat dan melihat darah itu tercurah di tiang-tiang pintu, maka mereka diselamatkan. Berbeda dengan orang Mesir yang tidak melakukannya, mereka semua akan mati. Ya, Paskah dalam perjanjian lama kita bisa mengingat kembali bahwa Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Berbeda, tidak terlalu berbeda dengan Paskah di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru yang kita rayakan kemarin itu, kita boleh melihat bahwa Tuhan mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Tidak jauh berbeda ya, tetap berhubungan dengan darah. Kalau dalam perjanjian lama, darah anak domba yang disembelih. Tetapi dalam perjanjian baru, bukan anak domba lagi, tetapi Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya dan darahnya yang tercurah untuk menyelamatkan kita semua. Kalau dipikir-pikir, adil nggak ya Tuhan Yesus itu mati buat kita? Kalau dipikirkan lagi, kayaknya nggak adil. Apa yang Tuhan lakukan buat kita? Dan Dia mengorbankan dirinya buat kita. Atau pernahkah kita mulai menyalahkan Tuhan atas hidup yang kita jalani sampai sekarang ini? Mempertanyakan, kenapa hidup saya seperti ini, yang saya jalani seperti ini, atau terlalu banyak kebutuhan yang tidak tercukupi. Menyalahkan, saya punya orang tua yang seperti ini, atau punya rumah yang seperti ini. Mulai menyalahkan Tuhan, oh hidup ini gak adil, tidak seperti yang saya harapkan. Berbeda dengan teman-teman saya yang sepertinya serba kecukupan, punya orang tua yang baik, berpendidikan tinggi, punya rumah yang bagus, punya HP yang bagus. Sedangkan saya sudah rajin beribadah ke gereja, rajin berdoa, tapi hidupnya masih pas-pasan. Pernah gak kita mempertanyakan, Tuhan itu gak adil atas hidup saya? Sedangkan buat orang lain aja Tuhan seperti itu, sedangkan buat saya tidak. Pernah gak kita bertanya? Buat saya sendiri, saya pernah mempertanyakan gitu ya, kok kayaknya Tuhan itu gak adil buat saya. Waktu itu saya masih kecil ya, masih usia SMP gitu. Melihat teman-teman saya seperti itu, punya HP, waktu itu saya nggak punya HP. Wah, kayaknya hidup saya nggak adil, orang tua saya, maaf kata, miskin, nggak bisa belikan saya HP seperti teman-teman saya. Tuhan itu nggak adil. Saya rajin ibadah, saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, saya berdoa setiap hari, tapi hidup saya seperti ini. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan itu kok nggak adil ya? Tapi ketika saya mulai mempertanyakan hal itu, firman ini kembali Tuhan berikan bagi saya, bahwa apa yang Tuhan alami ketika Tuhan mati di kayu salib itu lebih gak adil. Ketika Tuhan lahir dan sepanjang hidupnya Dia gunakan untuk melayani sepenuhnya, melayani bukan pakai mobil atau pakai pesawat yang sekarang ini dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, tidak, tetapi jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan dekat ya, jaraknya jauh, tapi Tuhan gak pernah mengeluh, atau Tuhan tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia melakukannya dengan sukacita. Dia terbeban untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa. Yang dia lakukan hanya untuk pelayanan, yang dia lihat hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi akhir hidupnya kita bisa lihat apa yang Tuhan alami. Dia dihina, disiksa, diludahi, dipakaikan mahkota duri, dipermalukan, bahkan harus mati di kayu salib. Hakikatnya hukuman mati di kayu salib itu adalah hukuman yang hina buat orang-orang yang paling berdosa. Tapi apa sih dosa yang Tuhan lakukan? Gak ada. Yesus itu gak berdosa, tapi kenapa mau? Atau Tuhan mempertanyakan, oh ini gak adil, saya sudah memberikan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan, tetapi kenapa saya harus mati di kayu salib? Tuhan gak berkata ini gak adil. Tuhan gak pernah mengeluh atau keberatan dengan semua yang harus dihadapi. Tapi Tuhan terima itu dengan sukacita. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau Tuhan berkata ini gak adil atau keberatan mengorbankan dirinya bagi kita gak akan ada di tempat ini. Kita gak akan bisa datang ke gereja, bersekutu, beribadah, karena kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi Tuhan merelakan dirinya mati di kayu salib buat saya dan saudara semua. Jadi Tuhan gak pernah berkata bahwa hidup ini gak adil. Kalau kemarin kita mulai mengeluh bahwa hidup itu gak adil, mulai menyalahkan Tuhan, susah untuk bersyukur, yuk hari ini kembali ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kembali kita ingat pengorbanannya. Itu bukan hanya sejarah, itu bukan hanya dongeng, itu bukan hanya masa lalu. Ya sudah, masa lalu ya masa lalu, kita lupakan. Enggak, tapi kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus itu satu kali. Jangan pernah lagi menyalibkan Tuhan untuk dosa-dosa kita, tidak. Tapi biarlah kematian Yesus itu adalah satu untuk menyelamatkan kita. Ya, kita boleh mengingat bahwa pengorbanannya itu buat kita supaya kita apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita berubah. Sebelumnya kita akan baca dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, apa yang Tuhan alami itu nggak main-main. Kalau kita boleh bayangkan, yang harusnya menerima hukuman mati itu kita, yang harusnya disalibkan itu harusnya kita. Pernah nggak kita bayangkan, oh aku yang harusnya tergantung di sana, harusnya aku yang memakai mahkota duri, harusnya aku yang ditombak. Tapi Tuhan gantikan itu supaya kita apa? Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya apa? Supaya kita berubah dari kehidupan kita yang lalu dalam hidup dosa, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari Paskah ini, dari pengorbanan dan kebangkitan Tuhan ini, Tuhan inginkan supaya kita berubah. Seperti ayat ini, Roma 12 ayat yang kedua. Berubah dari apa? Berubah dari kehidupan kita yang lama. Apa yang perlu berubah? Yang pertama yang perlu dirubah adalah pikiran kita. Mulai berpikir pikiran-pikiran yang positif. Berpikir yang positif. Jangan berpikir yang negatif. Memikirkan hal-hal yang gak benar gitu. Jadi ketika
sendirian kita mulai memikirkan hal-hal yang gak benar, atau mungkin ketika dipercayakan suatu tanggung jawab yang kita pikirkan adalah hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Gak boleh ya. Jadi yang pertama kita harus ubah adalah pikiran kita. Kita harus berpikiran positif, berpikir yang baik, yang benar, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita rubah? Perkataan kita. Ketika pikiran kita benar, ketika pikiran kita positif, kita akan memperkatakan hal-hal yang positif juga. Apa yang harus kita katakan? Kalau yang kemarin biasanya kata-katanya kasar, ngomong sama orang tua juga kasar, ngomong sama temannya mungkin misum-misum, mulai berubah. Sama-sama ngomong ya, ngomong aja yang bagus, ngomong yang baik. Kenapa harus ngomong yang baik? Supaya perkataan yang baik itu mendatangkan berkat. Berkat buat diri kita sendiri, juga berkat bagi orang lain. Jadi mari kita berubah, dari perkataan kita juga berubah, pikiran kita berubah, perkataan kita berubah, dan yang ketiga, tingkah laku kita berubah, kebiasaan kita juga berubah. Kalau kemarin kebiasaan kita buruk ya, mungkin ada yang ngerokok, mungkin ada yang melihat film-film yang gak benar, mungkin ada yang memperkatakan perkataan yang gak benar. Mulai berubah, ubah pikiran kita, ubah perkataan kita, juga ubah tingkah laku kita. Supaya apa? Supaya kita sama seperti Yesus. Gak gampang memang untuk kita berubah menjadi seperti Yesus, tapi kalau kita memiliki kemauan, percaya Tuhan memampukan kita, percaya Roh Kudus juga akan membimbing kita. Ya, pada hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Paskah bukan sekedar kita peringati, bukan sekedar kita rayakan, tetapi Paskah memberi kita kemampuan untuk berubah dari cara hidup kita yang lama, dari keadaan kita yang lama, hidup kita yang gak benar yang lama, kita ubah menjadi hidup yang seperti Kristus. Tuhan yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan memampukan. Kita datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubahkan hidup. Terima kasih, itu saja yang dapat saya bagikan. Tuhan memberkati.